Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bertemu lagi. Sekarang kita akan melanjutkan bab kitab Syafinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji surutul idza'il hajar utawi pira-pira syarate sesuci manggo watu iku samaniyah iku 8 ayyakuna sewiji arab ana bisalasatin kelawan telu ahjari pira-pira watu wa ayyunaqqa lan arab den bersihaken apa mahallu panggonane wa alla yajifa lan arab ora garing apa najasu najis wala yang takila lan arab ora ngalih apa najis wala yatro'a lan ora arab anyar teka alaihi ing atase najis akharu apa najis liyane wala yuja lan arab ngeliwati apa najis sofhatahu ing panggonane wong wa syafatahu lan ing hasyafatahe wong wala yusibahu lan arab ora ngeningi ing najis ma'u apa banyu wa antakuna lan arab ana al hajaru apa pira-pira watu at-tahiratu iku sesuci. Ya, jadi di bab ini menjelaskan tentang syarat sesuci atau bersuci dengan menggunakan batu. Ya, syarat sesuci menggunakan batu ada 8. Itu samaniyah iku 8. Yang pertama yaitu bisalasati ahjari menggunakan 3 batu. Jadi syarat sesuci menggunakan dengan batu itu menggunakan 3 batu yang bersih. Dan syarat yang kedua yaitu wa ayyunaqqal mahallu, dibersihkan tempatnya. Jadi ketika kita ingin hajat atau bersuci dan menggunakan bersuci menggunakan batu, harus terlebih dahulu kita membersihkan tempatnya dari najis maupun kotoran yang lainnya. Yang ketiga wa alla yajifa lan arab ora kering apa najis dan tidak kering najisnya. Jadi kita harus segera membersihkan najis itu sebelum najis itu kering. Dan ketika syaratnya itu menggunakan 3 batu ketika dalam kondisi najis itu tidak kering. Yang keempat itu tidak berpindah tempatnya. Jadi ketika kita sedang berhajat di tempat tersebut, terlebih dahulu kita harus menyiapkan 3 batu dan tempat itu harus dibersihkan. Lalu kita hajat hanya di satu tempat itu, tidak boleh berpindah-pindah. Dalam satu tempat itu tidak boleh satu hajat di situ tidak boleh berpindah, karena najis itu akan berpindah-pindah ketika kita akan kita berpindah-pindah tempat. Jadi akan menghasilkan najis bagi orang lain ataupun diri kita sendiri. Yang kelima, tidak keluar hajat yang baru. Jadi satu kali hajat tidak keluar hajat yang baru. Jadi tidak semua hajat itu dikeluar, tapi satu persatu.
Jadi tidak keluar hajat yang baru. Itu syarat dari suci dengan batu. Yang keenam, tidak melewati pantat atau hasyafatah orang tersebut. Jadi najis tersebut itu tidak terkena pantat kita, karena itu akan menjadikan dia itu najis. Yang syarat ketujuh yaitu tidak mengenai najis tersebut. Jadi ketika kita hajat di situ, ya sudah, kita tidak boleh selain anggota tubuh kita menyentuh selain itu. Ya, tahu ya. Yang 8 itu yang syarat terakhir, batu yang suci. Jadi ketika kita akan bersuci menggunakan batu, batu tersebut harus suci, harus dibersihkan terlebih dahulu. Tidak ada semisal ada pasir yang menempel, karena itu pasir tersebut ketika tahunya kita tidak tahu jatuh, itu akan menjadi najis kita. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Karena syarat sesuci dengan batu itu kita harus menggunakan 3 batu yang suci. 3 batu yang suci. Lalu ketika ingin kita berhajat, maka tempat itu terlebih dahulu kita bersihkan dan najisnya itu harus kering. Dan syaratnya kita tidak boleh berpindah-pindah tempat ke tempat sini dan ke tempat lain, karena itu akan menjadikan najis yang menyalurkan kepada orang lain. Tidak keluar hajat baru. Jadi ketika kita sudah bersuci menggunakan 3 batu tersebut, tidaklah sebaiknya tidak keluar hajat baru. Sebaiknya semua dituntaskan semua sampai sudah, lalu kita menggunakan 3 batu tersebut. Dan setelah menggunakan batu tersebut, kita tidak keluar lagi hajatnya. Sebaiknya seperti itu. Itu syaratnya. Tidak melewati hasyafatah orang lain, orang tersebut. Jadi tidak boleh menempel ke hasyafatah orang tersebut yang sedang berhajat. Tidak mengenai, ya. Contohnya seperti tangan kita, sesuatu yang dalam tubuh kita, sesuatu ya anggota badan kita tidak boleh terkena najis itu, kecuali kalau ya emang tubuhnya orang tersebut kena, itu kan karena sudah disucikan oleh batu yang 3 tadi. Batunya yang suci, ya batunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Tidak boleh ada tidak boleh ada najis. Contohnya apa? Contohnya kita menemukan mengambil 3 batu di hutan. Ketika itu di batu tersebut ada kotoran hewan, kita tidak boleh memakainya karena itu sudah najis. Karena syarat di sini adalah batu yang suci. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun, 6. Al awwalu utawi kang dingin an-niyatu iku niat, asani utawi kang kapindo husnul wajhi iku masuk rai, asalis utawi kang kaping 3 husnul yadaini iku masuhi tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi' utawi kaping 4 mashu syai'im minar ra'si, ngusap suwici saking sirah. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku husnul rijlaini masuh sikil loro, ma'al ka'bain sertane kemirang loro. As-sadis utawi kang kaping 6 at-tartib iku urut. Ya, di bab ini kita akan menjelaskan tentang fardunya wudu. Apa sih yang dimaksud dengan fardu? Fardu itu adalah suatu fardu adalah
yang harus kita lakukan. Ketika tidak melakukan fardu, maka kegiatan tersebut tidak dibilang sah gitu. Itu namanya fardu. Nah, jadi fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Niat itu tidak harus kita lafalkan, karena niat itu bisa dilafalkan dalam hati. Yang kedua itu membasuh muka atau wajah. Ghuslul wajhiyah, membasuh muka atau wajah. Jadi cara membasuh muka itu bukan cuma kita taplak-taplakan ke sini, tapi kedua tangan kita itu harus melebar. Jadi semua diusahakan bisa terkena sampai sini. Jadi gini. Yang terakhir sini. Ini. Karena biar semua merata. Ya syukur-syukur ya sampai sini. Jadi kita enggak cuma colok-colok gini, tapi gini. Dari depan sini. Ya, terus ini ada disisihkan ke sini. Itu cara membasuhnya. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi seharusnya sih ya, karena di sini penjelasannya kedua tangan sampai siku, jadi harusnya membasuh dari tangan sampai siku. Karena kita maklum, jadi karena terkadang susah atau gimana, jadi kita maklumkan ada pendapat yang memperbolehkan. Jadi boleh dari siku dulu ke sini, tidak apa-apa. Yang penting itu semua itu terkena air. Yang keempat yaitu mengusap kepala, setengah kepala. Mengusap setengah kepala, maksudnya bukan mengesap ke sini ya, tapi syaratnya itu harus terkena kulit kepala ini sampai kita merasakan dingin. Ketika kita sedang berwudu, sebaiknya menghindari batalnya, tidak sahnya, mendingan kita merasakan sampai sini, sampai kulit rambut ini sampai terasa dingin di sini. Ketika orang yang rambutnya cuma segini ya, jadi kita membasahinya di sini yang posisi ada rambutnya, dan dibasuhi air sampai terasa dingin juga di sini yang ada kulit kepalanya. Dan yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi di sini membasuh kedua kaki yang biasa itu pertama itu kan pakai kaki kanan ya. Kakinya kita ya dalam menghindari menghindari tidak sahnya, takutnya cuma sampai mata kaki ini kurang sempurna, lebih baik kita lebihkan sampai sini, sampai atas mata kaki, demi menghindari batalnya wudhu tersebut. Jadi harus kita tidak dalam wudhu itu tidak harus mangmang, tidak boleh, itu makruh. Dan yang keenam itu tertib urut. Tertib maksudnya apa? Tertib itu maksudnya dari fardunya wudhu, dari pertama niat sampai membasuh kaki itu harus urut, tidak boleh membasuh kaki setelah itu mengusap kepala, tidak boleh. Harusnya membasuh muka lalu mengusap kepala, itu tidak boleh. Harusnya membasuh muka, habis membasuh muka kedua tangan, tidak boleh langsung kaki gitu, boleh, harus urut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.